Ada sebuah nama yang dulu membuat jutaan orang bersujud, dan hari ini membuat jutaan orang lain bertanya-tanya. Nama yang diukir pada tablet kuno, dikutuk dalam Alkitab suci, dan diklaim masih dibisikkan di ruang-ruang paling rahasia di dunia. Ini bukan sekedar sejarah, ini tentang bagaimana sebuah dewa kuno menjadi hantu yang terus menghantui kekuasaan modern. Dan di episode kali ini, kita akan menelusuri jejaknya. Dari altar berdarah di Kanaan hingga pusat-pusat kekuasaan di abad ke-21. Di dalam ruang koleksi Museum Louvre, sebuah patung perunggu berusia 3000 tahun berdiri dengan sikap angkuh. Di tangannya, ia menggenggam petir. Dialah Baal Hadad, penguasa langit dan badai. Ribuan tahun lalu, namanya menggema dalam doa yang penuh harap dan ritual yang penuh misteri di seluruh Mediterania kuno. Tapi ketika peradaban pemujaan runtuh, Baal tidak lenyap. Dia berevolusi dari sosok yang ditakuti para nabi menjadi hantu dalam imajinasi teologis, hingga simbol yang diklaim diadopsi oleh jaringan kekuasaan tersembunyi di era kita. Untuk memahami Baal, kita harus masuk ke dunia kosmologi Kanaan. Dunia ini bukan dipimpin oleh satu dewa maha kuasa, tapi oleh sebuah majelis dewata, dipimpin oleh El, sang bapa para dewa, dan pasangannya Asyerah. Dalam hierarki ini, Baal Hadad adalah sang pendobrak. Gelar Hadad berarti guntur. Siklus mitos utamanya yang terpelihara dari siklus Baal dari Ugarit adalah sebuah epos tentang perjuangan untuk legitimasi dan kedaulatan. Pertama, dia harus mengalahkan Yam, dewa laut primordial yang kacau. Dengan dua senjata petir yang dibuat oleh dewa kerajinan, Baal menaklukkan Yam dan menjadi raja. Tapi tahta itu tidak aman. Mot, yang namanya berarti kematian, menentangnya. Mot menelan Baal, membawa kekeringan dan kematian ke bumi. Kekacauan tercipta hingga saudara perempuan sekaligus sekutu Baal, Dewi Perang Anat, turun tangan. Dalam mitos yang penuh kekerasan, Anat membantai Mot, menaburkan sisa-sisanya dan membangkitkan Baal. Siklus kematian dan kebangkitan Baal ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah narasi kosmologis yang menjelaskan perubahan musim. Musim hujan dan kesuburan yang ditandai dengan kehadiran Baal berganti dengan musim panas yang tandus dan kematian, ditandai dengan kemenangan Mot. Baal adalah dewa yang rapuh, bisa dikalahkan, tetapi selalu kembali. Sebuah konsep yang jauh lebih dinamis daripada dewa-dewa yang maha kuasa dan tak berubah. Pemujaan Baal sendiri bersifat komunitas dan negara. Ritualnya berlangsung di Bamah, tempat tinggi di bukit atau kuil kota. Arsitektur kuilnya seringkali memiliki pilar kayu yang melambangkan kehadiran ilahi. Ritual standarnya mencakup seperti korban minyak dan gandum yang merupakan persembahan harian. Lalu korban hewan seperti domba, sapi, atau unggas. Darah hewan dioleskan pada altar, dagingnya dimakan dalam perjamuan ritual. Lalu doa dan nyanyian pujian, menyebut gelar-gelar Baal seperti pengendara awan ataupun juga yang bersuara guntur. Kemudian pesta, kadang mencapai ekstase religius, mungkin melibatkan tari-tarian dan juga musik. Tapi, ada satu praktik yang menjadi pusat kontroversi hingga hari ini. Molk atau pengorbanan anak. Sumber literal utama datang dari lawan-lawannya. Kitab Yeremia dan dua raja-raja menyebutkan orang-orang melewatkan anak-anak mereka melalui api untuk Baal dan Moloch. Bukti fisik terkuat berasal dari Tofet di Kartago. Ini adalah tempat suci berisi ribuan guci, berisi abu tulang bayi dan anak-anak, bersama prasasti yang didedikasikan untuk Baal Hamon, versi Kartago, dan Talit. Interpretasi modern terpecah. Ada yang berspekulasi, ini adalah bukti pengorbanan anak secara sistematis. Ada pula yang menyebutkan, ini mungkin nekropolis untuk bayi yang mati prematur atau keguguran, yang dikuburkan di tempat suci karena status mereka yang belum bersih secara ritual. Prasasti Molk bisa berarti sumpah, bukan korban. Kemungkinan praktik pengorbanan anak ada dalam keadaan yang sangat ekstrim, seperti saat perang, wabah, ataupun bencana. Tapi mungkin bukan ritual harian. Namun, citra Baal sebagai pemakan anak telah terbentuk tak terhapuskan dalam memori kolektif Barat. Perjalanan Baal dari dewa nasional menjadi simbol kejahatan mutlak tidak terlepas dari revolusi monoteistik yang dipelopori oleh Israel kuno. Bagi para penulis Alkitab Ibrani, Baal adalah antitesis sempurna dari Yahweh. Yahweh adalah satu, transenden, dan terkait dengan perjanjian moral. Baal adalah banyak, setiap wilayah punya Baalnya, dan dikaitkan dengan kesuburan seksual yang dianggap amoral.
Kisah Elia di Gunung Karmel, 1 Raja-Raja 18, adalah propaganda teologis yang brilian. Di sini Baal digambarkan sebagai dewa yang diam, tak berdaya, dan tak hidup. Kontrasnya dengan Yahweh yang menjawab dengan api adalah pernyataan politik dan teologis. Baal dan sistem kepercayaannya sudah kalah. Peperangan ini tidak hanya di atas altar, tapi di hati masyarakat. Banyak inskripsi kuno menunjukkan orang Israel menyebut Yahweh sebagai Baalku, menunjukkan sinkretisme yang terjadi. Ini membuat para nabi harus secara aktif membedakan Yahweh dari Baal. Warisan dari konflik ini sangat dalam. Dalam tradisi Kristen kemudian, terutama tulisan-tulisan Bapa Gereja, Baal secara eksplisit diidentifikasi dengan setan atau iblis. Patung-patungnya dianggap sebagai tahta iblis. Nama ini menjadi sinonim untuk musuh tertinggi Tuhan. Kemudian di era modern, Baal bangkit kembali bukan sebagai dewa pertanian, tetapi sebagai simbol psikologis dan okultis. Gerakan okultis abad ke-19 dan ke-20 seperti Thelema, pimpinan Aleister Crowley, seringkali melihat dewa-dewa kuno sebagai simbol kesadaran manusia. Baal dengan energi maskulin, kekuatan dan kedaulatannya dipanggil sebagai simbol keinginan sejati atau true will seseorang, kemampuan untuk menguasai dan mengarahkan kekuatan alamiah diri. Ritual memanggil Baal adalah metafora untuk membangkitkan potensi internal, memberontak terhadap tatanan moral konvensional yang diwakili oleh agama Abrahamik. Di sini, Baal adalah dewa pemberontakan individu. Tapi, narasi yang paling viral di abad ke-21 mengaitkan Baal dengan kekuasaan elit yang korup. Teori konspirasi besar menyatakan bahwa sebuah kabalis rahasia seperti bankir, politisi, sampai bintang Hollywood secara aktif menyembah dewa kuno ini dalam ritual gelap untuk memperoleh kekuasaan dan keberlangsungan. Mereka mengajukan bukti. Pertama, seperti Bohemian Grove, retreat elit tahunan di California, ritual cremation of care mereka dengan jubah, obor, dan pembakaran peti mati di depan patung burung hantu besar. Dianggap oleh para teorisi sebagai ritual pemujaan Moloch atau Baal yang terselubung. Kemudian, The Arch of Baal. Pada tahun 2006 hingga 2007, replika gerbang kuil Baal dari Palmyra dipasang di Times Square dan Trafalgar Square untuk kampanye pelestarian warisan budaya. Bagi para teorisi, ini adalah pesan simbolis atau bahkan aktivasi energi oleh para inisiat. Lalu simbolisme dalam media dan arsitektur, seperti segitiga, mata, dan simbol all-seeing eye yang dikaitkan dengan Illuminati sering dihubungkan dengan ikonografi Baal sebagai dewa melihat segalanya. Lantas bagaimana kita menganalisis klaim-klaim ini secara kritis? Pertama, metodologi. Teori ini sering melakukan pengambilan simbol secara sewenang-wenang. Beberapa kelompok menyebutkan burung hantu di Bohemian Grove adalah simbol kebijaksanaan, bukan Baal. Karena bagi mereka, gerbang Palmyra adalah monumen untuk Dewa Bel, bukan Baal Hadad. Keduanya berbeda, tapi disamakan untuk kesan dramatis. Kedua, fungsi psikologis dan sosiologis, seperti narasi elit penyembah setan, berfungsi sebagai penjelasan sederhana untuk kompleksitas dan ketidakadilan dunia. Kemudian, pendesakralan, simbol kekuasaan elit, mengubah pertemuan bisnis menjadi ritual jahat. Lalu juga kelanjutan modern dari polemik kuno melawan penyembah berhala. Jadi, apakah ada ritual di antara elit? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Kebenarannya hingga saat ini belum terungkap secara gamblang. Adapun beberapa kelompok yang berspekulasi, kemungkinan besar yang ada adalah ritual sosial dan bonding, bukan pemujaan dewa kuno, yang menggunakan drama dan simbolisme untuk membangun loyalitas kelompok, persis seperti fraternity atau klub eksklusif manapun. Kekuatan sejati mereka terletak pada kapital dan jaringan, bukan pada mantra. Wallahu a'lam. Terlepas dari kontroversi, Baal hidup subur sebagai ikon budaya pop. Dia adalah karakter yang sangat fleksibel. Dalam horor, dia adalah simbol iblis penguasa, seperti dalam The Exorcist atau The Possession, mewakili kekuatan jahat kuno yang mengancam tatanan. Lalu dalam game dan fantasi, dia adalah bos dengan kekuatan elemen petir atau dewa yang bisa dimainkan. Menarik karena estetika dan kekuatannya yang keren. Dalam musik, dari lirik black metal yang menggunakannya untuk menentang agama, hingga musik industrial dan neo-folk yang meminjam atmosfer ritualistiknya untuk menciptakan pengalaman audio yang imersif. Di sini, Baal telah sepenuhnya terdisosiasi dari konteks agama kuno. Dia menjadi stok karakter, sebuah nama yang langsung membawa beban sejarah, misteri, dan kekuatan. Dia adalah kata kunci untuk kuno, terlarang, dan kuat. Jadi, siapakah Baal pada era modern seperti saat ini? Dia adalah lapisan-lapisan makna yang menumpuk selama 3 milenium. Setidaknya,
terbagi menjadi 5 lapisan. Lapisan pertama, realitas historis, seorang dewa badai yang penting dari timur dekat kuno. Pemujaannya kompleks dan manusiawi. Lapisan kedua, tandingan teologis, sebuah siluet yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukuhkan identitas monoteistik, lambang lain yang mutlak. Lapisan ketiga, simbol okultis, sebuah alat dalam psikodrama manusia modern yang mencari kekuatan di luar batas tradisi. Lapisan keempat, hantu dalam mesin kekuasaan, sebuah proyeksi dari ketakutan kita akan ketidaksetaraan, korupsi, dan jaringan yang tidak kita pahami. Lapisan kelima, komoditas budaya pop, seperti sebuah brand untuk misteri dan kekuatan. Baal adalah cermin. Ketika masyarakat kuno bercermin, mereka melihat penguasa alam yang mereka takuti dan butuhkan. Ketika kita bercermin hari ini, kita mungkin melihat ketakutan kita akan kekuatan yang tak terkendali, baik di alam, dalam diri kita, atau di puncak menara kekuasaan. Patung perunggu di museum itu diam, tapi gema namanya terus bergema, bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena kebutuhan kita yang terus-menerus untuk memberi wajah pada kekuatan-kekuatan yang membentuk dunia kita. Sejarah adalah cerita yang kita pilih untuk diceritakan. Apa yang kamu pikirkan tentang evolusi Baal ini? Apakah dia hanya artefak sejarah? Atau apakah kamu melihat manifestasinya dalam dunia modern? Bagikan perspektif kamu di kolom komentar. Jika kamu tertarik dengan persimpangan antara mitos, kekuasaan, psikologi manusia, pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasi. Channel ini didedikasikan untuk menggali narasi kompleks yang membentuk realita kita. Terima kasih telah menyelami kedalaman waktu bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Jaga rasa ingin tahumu, tetap hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.